Halo, selamat malam lagi. Malam kali ini kita akan otak-atik STB lagi, tipe B860H versi 2 buatan PT Panggung, di mana STB ini salah satu pelanggan saya kirim untuk di unlock. Jadi pada video kali ini kita akan membahas lengkap, mengulas kembali STB yang masih originalnya IndiHome ini, yang tidak dapat kita koneksikan ke WiFi atau download aplikasi apapun, maka kita akan unlock dan akan kita ganti firmware-nya menjadi Aero. Masalahnya adalah mengganti tidak semudah kita flash berhasil, enggak. Seperti biasa kalau di video sebelumnya 2 tahun yang lalu, saya masih menggunakan firmware Pubstone. Tapi untuk kali ini saya akan menggunakan firmware dari Aero. Sama saja caranya seperti cara yang sebelumnya. Kita harus unlock dulu atau kita harus atasi bug atau error dari STB ini, di mana STB original ini memiliki kendala tidak dapat terbaca oleh komputer. USB 2-nya tuh nggak bisa terbaca sama komputer atau laptop, sehingga kita dikunci oleh pihak plat merah biar kita nggak bisa ganti firmware. Cuma caranya pasti ada. Kita lihat ya, ini kita tekan tombol power lama dan colok kabel USB, di komputer tidak terjadi apa-apa. Nah, itulah yang harus kita atasi. Pertama-tama kita buat STB-nya, USB 2-nya ini bisa terbaca oleh komputer atau terdeteksi, baru kita akan timpa firmware-nya. Karena saya nggak punya HDMI dummy, saya cuma punya USB to TTL, cara lama, maka ya saya praktekkan. Pertama, saya bongkar STB-nya menggunakan obeng, kita lepas casingnya karena kita butuh beberapa treatment di dalam PCB STB-nya. Kita buka dulu. Setelah terbuka, maka inilah isinya mesin STB tersebut. Kita butuh pin tester untuk colok USB to TTL di situ, ya. Kita akan konekkan 3 kabel di situ, lalu kita akan jumper R87, ya, itu dia kecil sekali. R87 kita jumper, kita fokuskan, dan kita akan pasang memory card juga, SD card. Jadi di STB ini kita bongkar, kita akan colokin 3 bagian, USB to TTL, SD card, dan juga kita jumper. Pertama kita buat SD cardnya, karena SD cardnya nggak bisa sembarangan kita buat atau kita colokin ke STB. Pertama-tama kita buka aplikasi Bootcut Maker-nya seperti di video yang tahun yang lalu kita buat dulu. Kita klik yes, lalu kita pilih uboot.bin-nya. Semua filenya ada di dalam deskripsi. Di oke, format saja oke. Perhatikan ya, SD card-nya itu harus yang bagus. Jangan SD card yang gembel-gembelan, yang ya aneh deh, nanti malah ngerepotin kita. Makanya mendingan SD card-nya yang bagus. Setelah kita buat Bootcut Maker, formatnya sudah sesuai untuk STB, kita buka folder unlock USB, kita copy seluruh isinya ke dalam SD card tadi, ya. Setelah SD card-nya terformat, kita isi dengan seluruh file yang ada di unlock USB. Selanjutnya, file boot IMG yang ada di unlock USB, kita copy juga di local disk C atau local disk D. Di mana aja yang gampang kita temuin dan gampang kita cari, ya. Jadi ada 2 step yang harus dilakukan, buat SD card dan copy file buat IMG-nya ke local disk-nya. Kita colokkan kabel USB to TTL, posisinya begitu. Yang sebelah kiri adalah plus minus, yang paling bawahnya adalah ground. Jadi ada RX dan TX, ada ground. RX untuk menerima data,
TX untuk mengirim data. Kalau semuanya sudah terkoneksi dengan baik, maka di layar putih akan muncul seperti itu. Kita buka aplikasi putihnya, kita cek kabel serial kita itu berada pada COM berapa. Caranya kita buka device manager pada komputer kita. Kita harus tahu nih, USB TTL-nya ini ada di COM berapa untuk mengkoneksikan putihnya. Putihnya download di Google banyak. Kita masuk ke serial, kita klik COM 4, speednya harus kita buat 115/200 wajib. Kalau nggak itu nggak kebaca dah, itu USB TTL-nya. Kita jumper, sambil kita colokin kabel USB, maka akan muncul seperti itu, dan kita ketik update reboot. Maka secara otomatis STB-nya akan terkoneksi, tapi belum bisa diapa-apain. Kita butuh treatment lagi. Kita buka folder tool, kita klik kanan dengan tekan shift, lalu kita klik open CMD here. Kita masukkan perintah-perintah yang ada di dalam file instruksi contek. Kita copy pastein aja semuanya. Dan semuanya harus sukses. Kalau nggak sukses ada masalah, entah di MMC-nya atau di mana. Biasanya masalahnya atau di NAND-nya, bahkan di hard disk-nya. Biasanya muncul masalah. Tapi alhamdulillah kali ini target kita berhasil semua. Saya copy paste saja ke CMD-nya, lalu di enter. Berhasil. Satu lagi. Nah, tadi kita sudah copy boot IMG ke local disk C. Kita copy dan untuk tembak ke dalam STB-nya. Selesai. Setelah itu, cabut kabel USB male to male-nya dari komputer dan colokin lagi tanpa di jumper. Jadi cuma USB male to male ke STB tanpa di jumper, maka di putih tampilannya akan muncul seperti ini. Nah, kalau sudah seperti itu kita contek lagi, kita ikuti petunjuk yang ada di bawahnya, kita ketik mount spasi 0 spasi rw, remount spasi /system, kita enter. Setelah itu kita ketik ls spasi storage untuk melihat SD card kita, kodenya. Setelah muncul kodenya, kita masukkan ke teks yang bawahnya. if itu xxxx-nya itu diganti dengan nomor SD card kita. Kita akan mengcopy seluruh file yang kita copy di awal tadi dari folder unlock USB ke dalam STB-nya. Caranya ya manual seperti ini. Gitu. Kita copy dan kita paste. Setelah itu selesai. Udah, STB-nya sudah kita unlock. Sudah bisa kita gonta-ganti pakai firmware apapun sesuka kita. USB 2-nya sudah terbaca. Jadi kalau kata orang zaman dulu ya, 2 tahun lalu tuh istilahnya STB ini lah STB betit gitu. Dulu saya berani karena belum monetize. Sekarang ada monetize, ngeri. Kita coba tekan tombol power lama dan tekan USB sambil colok USB dan berhasil. Lanjut, kita langsung tembak aja firmware-nya, kita pakai Aero. Kita tekan nomor 2. Apakah terbaca? Ya, terbaca dan enter. Maka proses instalasi akan berjalan seperti biasanya. Itu aja masalahnya. Kita tutup semua aplikasi-aplikasi untuk unlock USB 2-nya tadi. Kita akan tunggu proses flashing-nya sampai selesai. Flashing ini selesai kira-kira memakan waktu kurang lebih 10-15 menit. Tergantung kemampuan komputer atau laptop teman-teman semua. Setelah itu kita akan masuk ke TV dan mengaktifkan atau download beberapa aplikasi yang tersedia di Aero. Kalau di Pubstone, setelah instalasi kita ketik 9191 di terminal emulator. Kalau ini kita ketik 707. Langkah utamanya sama. Setelah STB berhasil di flash, maka koneksikan ke internet. Lalu masuk ke terminal emulator, ketik SU, enter.
lalu izinkan atau tekan grant. Setelah itu kita ketik angka 707 dan enter kembali. Maka secara otomatis akan muncul beberapa pilihan yang kita butuhkan. Kita lihat ya. Contohnya kita koneksikan dulu internetnya, STB-nya ke internet, ke wifi atau ke kabelan. Kalau kebetulan saya ini ke wifi. Setelah terkoneksi dengan baik, kita buka terminal emulatornya. Jadi ini enak firmware ini, kita nggak harus repot-repot lagi. Ya, kita masuk terminal emulator. Seperti saya bilang tadi, kita ketik SU. Nah, ini buram nih. Kita ketik SU, lalu kita enter. Ya, sorry ya, buram. Mungkin karena LCD-nya tipenya adalah anti glare, jadi begini. SU, kita enter. Kita klik grant. Setelah itu kita ketik angka 707 dan kita pilih angka 3 kalau saya. Mungkin kalau teman-teman bisa pilih angka 1 atau 2 silahkan. Kalau saya proper pilih angka 3, enter dan tunggu aplikasinya akan terpasang secara otomatis. Gitu. Jadi berakhir sudah cara untuk unlock STB B860 versi 2 dari awalnya masih tidak bisa terinstall hingga selesai terinstall aplikasi dengan menggunakan firmware Aero. Saya rasa cukup teman-teman. Moga-moga video ini membantu atau di kemudian hari masih berguna. Ya udah. Salam gratis. Tetaplah belajar walau halang yang menghadang dan sampai jumpa.